Tiga berita terbaru hari ini. Jokowi ingkar janji. Pendukung Jokowi kenang Menteri Jonan. Dia dulu menolak kereta cepat, tapi malah di-reshuffle. Berita kedua, ramai Banteng versus Celeng di PDIP. Kata Rocky Gerung, potensi untuk endgame dipercepat. Yang remuk itu cebong. Berita ketiga, sudah terlalu lama jadi Gubernur Lemhanas. Copot dari jabatannya. Berita pertama, pendukung Jokowi kenang Menteri Jonan. Dia dulu menolak kereta cepat, tapi di-reshuffle. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Hal itu lantaran terjadi pembengkakan biaya dari sebelumnya 86,67 triliun, kurs 14.280 rupiah per dolar Amerika Serikat, menjadi 8 miliar US dollar atau 114,24 triliun rupiah. Sangat besar. Bukan cuman itu, Presiden Joko Widodo juga dianggap menyalahi janji dan komitmennya karena mengizinkan anggaran APBN digunakan untuk pembangunan kereta cepat tersebut. Padahal, awalnya Jokowi ingin proyek tersebut tidak memakai dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, Jokowi memberikan izin dana APBN dipakai untuk mendukung pembangunan proyek tersebut, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Mahendra Sinulinga mengatakan, PT Wijaya Karya Persero Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi COVID-19. Lalu, PT Kereta Api Indonesia KAI Persero juga terganggu karena pandemi COVID-19. Sebab KAI mengalami penurunan penumpang, sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi COVID-19. Kemudian, pandemi membuat program-program PT Jasa Marga terhambat. Terlebih, kapasitas tol tidak sama dengan yang sebelumnya, sehingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga dengan PT Perkebunan Nusantara 8. Jadi, hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat berjalan dengan baik. Kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan, ujar Arya kepada wartawan. Arya menyebut pendanaan dari pemerintah untuk kereta api cepat wajar dilakukan di hampir semua negara. Ia menyebut progres pembangunan proyek yang telah mencapai hampir 80% perlu didukung dengan adanya suntikan dana dari pemerintah agar proyek tetap dapat berjalan dengan baik. Kita ingin supaya pembangunan tetap tepat waktu, ujar Arya. Tapi, netizen singgung Menteri Jonan. Sejak awal, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta dibangun, memang banyak dikritik. Sejumlah pihak proyek tersebut tidak melalui uji kelayakan dan perencanaan tidak matang. Bahkan, Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, disebut menolak proyek kereta cepat. Dia bahkan tidak hadir saat groundbreaking proyek dan belum memberikan izin. Kepada media, tahun 2016, Jonan mengaku tidak datang karena sedang menyelesaikan perjanjian konsesi kereta cepat. Dia juga masih menyelesaikan izin pembangunan kereta cepat. Pernyataan tersebut menunjukkan izin pembangunan kereta cepat saat itu belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Meski hari ini peresmian proyek sudah dilakukan. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan izin AMDAL untuk proyek kereta cepat sepanjang 142 km ini sudah dikeluarkan pihaknya. Jonan mengatakan dirinya sangat mendukung proyek kereta cepat yang tidak menggunakan APBN ini. Saya senang ada swasta yang membangun kereta api, karena dengan begitu dana APBN bisa digunakan untuk membangun sarana transportasi di luar Jawa, tegas Jonan. Dia mengaku mendapatkan undangan peresmian proyek kereta cepat ini semalam, namun
dia memilih berada di kantor untuk segera menyelesaikan perizinan yang harus dikeluarkan. Saya sudah bilang ke Bu Rini, Menteri BUMN, untuk tidak hadir dan di kantor menyelesaikan perizinan tersebut, jelas Jonan. Groundbreaking kereta cepat, lanjut Jonan, tetap bisa dilakukan karena hanya memerlukan izin trase dan laporan AMDAL saja. Namun, untuk memulai pembangunan, wajib memiliki izin pembangunan. Sebagai catatan, izin pembangunan bukanlah izin administratif, namun merupakan kajian teknis menyangkut keselamatan dan proses prasarana, sesuai apa yang tercantum di dalam Perpresnya, bahwa Kemenhub melakukan evaluasi dan melakukan pembinaan teknis, tutur Jonan. Setelah peristiwa itu, Jonan kemudian di-reshuffle. Jonan terbukti benar. Salah satu simpatisan Jokowi di media sosial, Damar Wicaksono, mengungkapkan sikap Jonan saat itu terbukti benar. Akhirnya, jenengan terbukti benar tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini tidak feasible. Tidak mungkin tanpa jaminan pemerintah pakai uang APBN dengan skema apapun. Cina hanya sekedar supaya dapat proyek, bilang fine-fine aja tanpa jaminan pemerintah. Tapi tak seperti Jepang yang terang-terangan meminta jaminan pemerintah. Proyek terbukti tanpa didasari perencanaan yang baik atau anggaran membengkak. Jarak terlalu pendek, 150 km. Seharusnya Jakarta, Semarang, Surabaya yang 700 km, tulisnya. Dia juga mengungkapkan, jika kereta cepat tersebut beroperasi, kemungkinan tidak mencapai estimasi penumpang. Dan yang segera terbukti jika sudah beroperasi. Optimisme yang berlebihan dari tim perencanaan terhadap estimasi penumpang per hari 200.000 pax per hari. Padahal tol Cipularang masih bisa dilebarkan dan banyak pilihan moda transportasi, termasuk kereta api KAI reguler. Proyek akan membebani BUMN yang bergabung dalam konsorsium. Bisa jadi proyek yang nantinya nampak hanya akan dinikmati kelas menengah atas. Bisa jadi membuat tarif kereta reguler akan naik untuk menutup biaya kereta cepat. Itu semua jenengan sudah prediksi karena pengalaman panjang sebagai akuntan ataupun dirut KAI yang paling menggebrak, tulisnya. Tapi sayangnya, Presiden sudah terlanjur mencopot Jonan pada 2016. Pada tahun proyek itu di groundbreaking. Berita kedua, ramai Banteng versus Celeng di PDIP. Kata Rocky Gerung, potensi untuk endgame dipercepat. Yang remuk itu cebong. Konflik Banteng versus Celeng di internal PDIP mendadak ramai diperbincangkan publik ketika Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul, mengatakan pendukung Ganjar Pranowo dengan sebutan Celeng. Konflik Banteng versus Celeng di PDIP yang saat ini ramai menuai perhatian dari pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut konflik Banteng versus Celeng di PDIP berpotensi untuk mempercepat endgame dan membuat cebong remuk. Rocky Gerung menilai kubu Banteng memiliki kekuatan yang sangat unggul di internal PDIP karena merupakan pemegang saham mayoritas. Dalam konteks ini, kubu Banteng merepresentasikan Puan Maharani yang kerap disebut-sebut sebagai penantang Ganjar Pranowo. Sementara kubu Celeng di internal PDIP, dalam hal ini kelompok pendukung Ganjar Pranowo, cenderung memiliki potensi kebiasaan untuk eksodus secara rombongan. Dia pun menganalogikan dengan pengalamannya saat berkemah di Gunung Tanggamus, di mana rombongan Celeng di sekitar lokasi nyaris menyerbu tenda yang didirikannya karena selalu cari makan ke wilayah desa terdekat. Dari segi kekuatan, tentu Banteng kuat sekali, bisa menangkap bahwa Celeng itu punya kebiasaan pindah secara rombongan. Saya pernah hampir diserbu ratusan Celeng karena bikin tenda di Gunung Tanggamus. Tiba-tiba, rombongan Celeng itu turun karena mereka selalu cari makan ke desa-desa, kata Rocky. Berdasarkan analoginya, Rocky menyebut kelompok Celeng yang tinggal di perkotaan juga sedang mengalami kelaparan dalam hal memperoleh kekuasaan di ajang pemilu 2024. Dia juga menyebut apa yang dikatakan Bambang Pacul merupakan bentuk kejengkelan dari kubu Banteng terhadap kubu Celeng. Nah, ini Celeng-Celeng kota ini
mungkin sekali juga sedang kelaparan, sehingga nyari makan di ibu kota provinsi. Tapi yang menarik adalah pembahasan yang dipakai oleh Ketua DPD PDI Jawa Tengah itu menunjukkan kejengkelan udah sampai di ubun-ubun, sehingga master keluar mereka itu celeng. Rocky Gerung menganggap konflik Banteng versus Celeng yang saat ini ramai di internal PDIP sebagai sebuah hiburan politik semata. Dan dia mengaku senang karena kondisi tersebut sangat berpotensi mempercepat langkah menuju endgame. Saya sih senang-senang saja setiap kali ada pertengkaran di dalam kabinet atau di dalam partai-partai penguasa, entah itu Banteng versus Celeng, Celeng versus Cebong. Jadi, hal yang menggembirakan karena potensi untuk endgames dipercepat, katanya. Ketika Banteng dan Celeng saling berseteru, Rocky Gerung menyebut Cebong sebagai pihak yang akan merasa remuk karena tidak memperoleh keuntungan apapun dari kedua belah pihak. Kalau Banteng dan Celeng berkelahi, yang remuk itu Cebong karena dia tak dapat dua-duanya, kan? Nggak dapat bagian Celeng dan bagian Banteng tuh, ujar dia. Dia juga menyebut konflik Banteng vs Srus Celeng merupakan sebuah fenomena makro politik. Dalam hal ini internal PDIP sedang mengalami keretakan antara kedua kubu tersebut. Dalam hal ini, pendukung Puan Maharani dan pendukung Ganjar Pranowo. Tapi, kita mau lihat sebetulnya, ini makro politik. Artinya ada keretakan di dalam partai. Dan saya menganggap, Ganjar sudah bikin garis tegas. Oke, apapun yang terjadi, mau disebut celeng kek, atau bahasa yang lain, mungkin lebih sopan. Tapi, bagi Ganjar, ya, be or not to be tuh, tuturnya.